Baik, selamat bertemu, salam sukses. Pada kesempatan ini kita akan memberi pengertian atau membahas atau belajar bersama tentang arti bahasa assembly yang ada di dalam instruction set 80 atau bahasa assembly-nya apa, kalimat dalam bahasa assembly-nya seperti apa, lalu arti dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Indonesianya seperti apa. Saya kembali tampilkan tabel berikut ini. Tabel ini yang kita sudah bahas pertama pada instruction set 80, kemudian pada bahasa assembly lanjutan. Yang berikut pada kesempatan ini kita tampilkan lagi. Saya ambil contoh misalnya bahasa mesinnya 53 misalnya, 53 adalah bahasa assembly-nya load DE. Bahasa Indonesianya adalah mengisi register D dengan isi register E. Saya ulangi sekali lagi. Bahasa assembly-nya load DE. Bahasa Indonesianya mengisi register D dengan isi register E. Itu sudah pasti bahasa mesinnya 53. Tinggal diterjemahkan ke objek code-nya atau ke bahasa rangkaiannya. Kemudian misalkan LD dalam kurung HL, C bahasa assembly-nya. Bahasa Indonesianya adalah mengisi ya, memori. Saya ulangi, mengisi memori yang alamatnya ada di dalam register HL dengan isi register C. Ini. Jadi 1 bahasa mesinnya, bahasa assembly-nya load dalam kurung HL, C atau load HL C. Dalam bahasa Indonesianya adalah mengisi memori yang alamatnya ada di dalam register HL dengan isi register C. Saya ulangi sekali lagi, mengisi memori yang alamatnya ada di dalam register HL dengan isi register C. Jadi saya ulangi sekali lagi, semua yang ada di dalam kurung seperti ini berarti itu register atau memori. Lalu kalau dalam register, isi register itu adalah alamat memori. Isinya kita tidak tahu isi memorinya, tapi alamatnya adalah data yang ada di dalam HL ini. Jadi seperti contoh misalkan load B dengan E, ini register murni. Jadi mengisi register B dengan isi register E, atau mengisi register D dengan isi register E, atau mengisi register H dengan isi register E, lalu mengisi memori yang alamatnya ada di dalam register HL dengan isi register E. Itu bahasa Indonesianya. Di dalam bahasa assembly yang saya berikan pertama kali, itu sudah saya cantumkan arti dari masing-masing bahasa assembly seperti ini. Tapi untuk menghafalnya ya harus melalui pemahaman. Jadi kalau misalkan seperti tadi di atas, ya saya ulangi kembali lagi ke atas, misalkan seperti ini, load DC mengisi register D dengan isi register E. Load ini adalah instruksi, ya, dalam bahasa assembly-nya instruksi, atau namanya mnemonic, ya, itu LD-nya mnemonic. Kemudian D, C-nya itu operan namanya operan. Jadi bahasa assembly itu ada mnemonic, ada operan. Saya ulangi sekali lagi, bahasa assembly itu ada mnemonic atau instruksi dan ada operan. Kemudian operannya dibagi menjadi dua lagi, ya. Operannya dibagi menjadi dua lagi, yaitu target operan yang ada di sebelah kiri pembaca, source of operan yang ada di sebelah kanan kita atau di sebelah kanan dia, di sebelah kiri dia, sebelah kirinya yang dibaca. Jadi kalau seperti ini, mengisi register D dengan isi register C. Nah, kalau operannya dibagi menjadi dua lagi, source operan yang ada di sebelah kanan ini, kemudian target operan yang ini, lalu di atasnya adalah instruksi atau mnemonic. Itu bahasa assembly, kalimat bahasa assembly. Ya.
Jadi kalimat bahasa assembly itu ada instruksi dan ada operan. Lalu operannya dibagi dua, target operan dan source operan. Source operan yang paling kanan, target operan yang kiri yang mendekat dengan instruksi. Semuanya seperti itu. Jadi membacanya terbalik. Jadi kalau misalkan kita lihat di tabel seperti ini, lalu kita lihat di dalam artinya atau bahasa Indonesianya, misalkan ini. Add C atau menjumlahkan dengan carry C, ya, dari isi sepasang register SS, ya. Register SS ini, isi register ini dimasuki atau diisi ke dalam register HL. Jadi register SS ini ke dalam register HL. Itu bahasa Indonesianya, kalimat bahasa Indonesianya. Lalu kalimat bahasa assembly-nya add C, ya, kalau saya baca dalam spelling Indonesia, add C HL, SS. SS ini artinya sepasang register atau register ganda. Kemudian HL ini adalah register HL. Kemudian add dengan menggunakan query dari isi register S atau register tunggal atau register 1 byte. Kalau ini tadi register 2 byte, ini register 1 byte, isinya dimuati atau dimasukkan ke dalam register A. Itu bahasa Indonesianya. Jadi menjumlahkan dengan query, dengan memperhitungkan query maksudnya, isi register S ke dalam akumulator atau register A. Ini bahasa Indonesianya, bahasa assembly-nya ini. Kemudian add AN, jadi mengisi register A dengan data 1 byte, ya, dengan data 1 byte. Data atau data sembarang dimasukkan atau diisi ke dalam, ditambahkan ke dalam register A. Kemudian isi register R ditambahkan ke dalam isi register A. Kalau bahasa assembly-nya seperti ini, menjumlahkan nilai N dengan isi register A, menjumlahkan isi register R ke dalam akumulator atau register A. Ini yang kedua ini. Dan seterusnya seperti itu. Kalau saya mau jelaskan cukup panjang, videonya berarti harus panjang. Lalu kalau panjang berarti kesulitan nanti di dalam upload. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Anda atau kalian bisa membacanya di dalam bahasa assembly yang pertama yang saya berikan, atau di dalam instruction set 80 dalam file dokumentasi atau dalam file Word-nya. Seperti contoh misalnya, masih ada yang lain seperti ini. Add isi memori yang alamatnya ada di dalam HL ke dalam register A. Kemudian menjumlahkan atau add, menjumlahkan isi memori yang alamatnya ada di dalam register IX ditambah dengan D. Tambah D ini nanti ada 1 byte ditambahkan ke sini untuk ditambahkan ke dalam isi memorinya. Lalu isi ditambahkan ke alamat memorinya, lalu isi alamat memori itu ditambahkan atau dijumlahkan dengan isi register A. Menjumlahkan isi memori yang berlokasi pada register IX ditambah D. Jadi IX ini harus ditambah dengan D lagi. D itu biasanya 05 atau 03 misalnya. Misal saja. Kemudian ini juga menjumlahkan isi memori yang alamatnya ada di dalam IY tambah D ke dalam register A. Ini bahasa assembly-nya, lalu bahasa Indonesianya yang saya sebut tadi. Jadi menjumlahkan isi memori yang berlokasi pada IY tambah D ke dalam register atau ke dalam akumulator. Kemudian ini juga menjumlahkan isi register SS, ya. Ini SS karena ini SS juga, ke dalam register HR. Jadi ini mnemoniknya, ini target operannya, ini source operannya. Dua-duanya ini adalah operan. Begitu juga ini operannya, ini mnemoniknya atau instruksinya. Source operannya register S,
target operannya register A. Jadi target operannya yang ada di tengah ini semuanya target operan. Kemudian source operannya yang paling kiri. Kemudian mnemoniknya atau instruksinya ada di sebelah paling kiri kita, ya, paling kanan kita adalah source-nya, kemudian yang di tengah adalah target operannya, kemudian instruction set-nya atau mnemoniknya yang paling kiri kita. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau disuruh menerjemahkan bahasa assembly-nya ini ke dalam bahasa Indonesia, ya tinggal dilihat saja. Misalkan ini mengcompile, ya, mengkomplementkan isi akumulator misalnya. Kemudian DAA menggeser, mengeset akumulator ke dalam desimal atau decimal adjust akumulator atau decimal adjust akumulator dan seterusnya. Mengeset itu mengadjust akumulator dari register A, desimal D-nya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi exchange juga, menukarkan. Jadi exchange memori yang ada di dalamnya stop pointer, ya, register ini, kemudian ini register HL. Jadi isi register HL dimasukkan ke dalam memori yang alamatnya ada di dalam register SP, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ini memasukkan data yang ada di dalam memori yang alamatnya ada di dalam N, ya. Jadi alamatnya adalah N, isinya dimasukkan atau diinput ke dalam register A dan seterusnya. Jadi misalkan saya acak saja yang sulit, misalnya mengincrement, ya, menaikkan, ya, lokasi, ya, menaikkan, ya, satu byte, ya, menaikkan satu byte isi memori yang alamatnya ada di dalam register IY ditambah dengan D. Jadi IY tambah D itu alamatnya, isinya diinkrementkan, dinaikkan, ya. Kemudian misalkan ada lagi, kita lihat yang lain, jump, ya. Jadi melompat ke lokasi memori yang alamatnya ada di dalam, atau lompat ke dalam memori yang ada di dalam HL atau register HL. Jadi alamat memori itu ada di dalam register HL, lompat ke alamat itu. Maksudnya begitu. Itu bahasa Indonesianya. Kemudian misalnya mengisi register A dengan isi memori, ya, yang alamatnya ada di dalam register DE. Mengisi register A yang alamatnya dengan isi memori yang alamatnya ada di dalam register BC. Ini menerjemahkannya seperti itu atau mengartikannya seperti itu atau bahasa Indonesianya seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang ada di dalam kurung adalah memori, ya. Kalau itu register, berarti isi registernya adalah alamat memori dan isi memorinya ada di dalamnya, 3 lapis, ya. Misalkan ini load DD, ini register jamak atau register pasangan dengan data 2 byte, ya. Jadi mengisi data 2 byte ke dalam register pasangan. Register pasangan itu apa saja? Nanti kita lihat di dalam penjelasan berikutnya, ada format register dan sebagainya. Jadi ini arti dari bahasa assembly-nya. Silakan Anda pelajari supaya jangan terlalu berkepanjangan. Anda pelajari sendiri dan kalau ada kesulitan boleh bertanya. Sekali lagi saya sampaikan alamat email saya atau alamat Facebook saya, lucasvilla@gmail.com. Mudah-mudahan berguna buat